Ini orang nih, Panji Gumilang nih, ya, ini udah banyak bikin kontroversi, udah keterlaluan. Sampai lagu tadi itu, ya. Dan ini dibiarkan saja. Jadi ini patut diduga ada kekuatan besar. Apakah dia termasuk kekuatan agent elit global yang punya program One World Order, New World Order, atau One World Government, atau yang dia punya one currency, one religion. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu terpal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang Al Zaitun ya. Ini banyak juga yang request kan, Babe kok belum bahas Al Zaitun. Ya karena memang Al Zaitun ini kalau kita lihat guys, ini bukan pondok pesantren sembarangan ya. Ada kekuatan besar di balik pondok pesantren ini. Ya dia sengaja menimbulkan kontroversi, ajaran-ajarannya kontroversi. Udah terlalu banyak sebenarnya yang mau dibahas nih. Terlalu banyak. Pertanyaannya adalah siapa di balik Al Zaitun ini? Ini salah satu kontroversinya nih ya, salah satu kontroversinya dari sekian banyak tuh, itu dari oposisi cerdas ya. Aneh tapi nyata, Panji Gumilang mau bangun gereja dan pesantren Kristen di Ponpes Al Zaitun, digabungkan. Jadi ini bukan toleransi nih, ini penggabungan agama. Ini kalau di Islam itu Dajjal, di Kristen itu antikris ya, ini ajarannya menggabungkan. Nah, orang Kristennya pun banyak yang nggak mau, menolak ini. Ya gimana sih agama kok digabung-gabungin? Ini kita baca dulu ya. Aneh tapi nyata, Panji Gumilang mau bangun gereja dan pesantren Kristen di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Hal ini membuat publik semakin mempertanyakan sosok Panji Gumilang yang merupakan pendiri sekaligus pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut. Sebab Panji Gumilang terus-terusan membuat kontroversi yang menghebohkan publik. Ya, dan pemerintahnya diem. Bukan diem lagi, mendukung. Ya inilah akhir zaman guys. One world order, one religion, one... Ya itu. Mau dibuat satu agama gitu nih. Ya itu. One world order, one religion. Ini ada hubungannya. Gue yakin 1000% Panji Gumilang ini pendukung vaksin. 1000%. Yakin gue. Ya, ini agent. Ya, kayaknya agent sih. Wah, mau dibuat one religion. One currency, satu mata uang, satu agama. Ini mulai penggabungan. Dua agama besar mau digabung-gabungin sama dia. Ada banyak deretan kontroversi yang disebabkan oleh Panji Gumilang ini. Terbaru mengenai akan dibangunnya pesantren Kristen dan gereja di dalam Ponpes Al Zaitun Indramayu ini. Seperti yang diunggah oleh kanal YouTube
@ANN Indonesia. Dikutip pada Selasa 16 Mei 2023 dalam video durasi 4 menit 47 detik itu tampak sahabat Panji Gumilang yang beragama Kristen yaitu Robin Simanulang membeberkan rencana tersebut. Keren ya? Dirinya menyampaikan bahwa pendeta dan Panji Gumilang berencana mendirikan gereja dan pesantren khusus umat Kristiani di Ponpes Al Zaitun. Tak hanya itu, bahkan Panji Gumilang juga berencana untuk membangun seluruh rumah ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, dijadikan one religion. Ini bukan toleransi namanya. Ini penggabungan. Toleransi itu saling menghargai antar agama, bukan menggabungkan semua agama. Dirinya menyampaikan bahwa pendeta dan Panji Gumilang berencana mendirikan gereja dan pesantren khusus umat Kristiani di Ponpes Al Zaitun. Tak hanya itu, bahkan Panji Gumilang juga berencana untuk membangun seluruh rumah ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Saya bilang kalau di sini ada pesantren Kristen akan kita didik dengan baik, dan jika ada santri Kristen maka akan kita buat gereja di sini, Ponpes Al Zaitun. Ungkap Robin Simanulang menirukan ucapan Panji Gumilang. Dan lebih dari itu akan dibangun tempat ibadah lainnya umat beragama di Indonesia, ujar Robin. Robin mengatakan rencana Panji Gumilang untuk membangun pesantren Kristen dan gereja di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini karena ingin membuat kerukunan dengan membuat seluruh tempat ibadah bagi seluruh umat beragama. Makin kacau ini, makin kacau. Ya inilah, dengan alasan toleransi tapi menggabungkan ajaran agama. Ini semua agama pun protes. Ya, gue punya rekan-rekan Kristen juga. Toleransi itu saling menghargai, bukan menggabungkan ajaran agama. Ajaran agama digabungkan seolah-olah dia lebih baik dari Tuhan gitu. Aduh. Seperti pada saat acara besar pada 1 Muharram, kata dia, Ponpes Al Zaitun Indramayu akan melaksanakan kegiatan yang dihadiri seluruh kalangan. Dalam hal ini, kata dia, umat selain Muslim juga turut akan diundang ke Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat tersebut. Setiap 1 Muharram, seluruh pasti diundang, itu tokoh-tokoh dari berbagai umat beragama, timpalnya. Nah, ini ada lagi khutbah pakai kitab Injil. Makin ngadi-ngadi pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu baca khutbah pakai kitab Injil. Waduh, ini netizen langsung istighfar, astagfirullah ya. Orang Kristen ini juga protes lah, ngapain kitab Injil dibaca di, ya Allah. Astagfirullah, ada satu orang lagi yang seperti ini. Insya Allah azab bagi Zaitun dan Indramayu, tulis akun Febri Yong J21 sebagaimana dilihat dari kanal YouTube ANN Indonesia pada Selasa 16 Mei 2023. Selain sahur Idul Fitri yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, baru-baru ini heboh pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang membacakan khutbah pakai kitab Injil. One government, one currency, one religion. Cocokologi? Enggak lah. Gue yakin seyakin-yakinnya Panji Gumilang ini pro vaksin banget. Yakin gue. Mau dibilang cocokologi, halah, terbukti kok. Dan Panji Gumilang aman-aman saja, ya Panji Gumilang aman-aman saja. Dan ini gue baca kebanyakan ini. Dan ini juga membuat Ustadz Abdul Somad akhirnya bersuara ya. Alhamdulillah nih Ustadz Abdul Somad bersuara. Ulama-ulama lain mana nih? Ulama lain diem aja sih. Gue mencoba bertanya kepada saudara-saudara gue yang Kristen ya tentang Al Zaitun begini ya. Nanti gue cari deh itu. Ini gue ngelihatnya sih agent dia nih. Karena aman-aman aja negara. Bahkan nanti beritanya nih. Kita lihat dari Ustadz Abdul Somad dulu nih ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom. Nah, ini lagu Yahudi nih. Alehem, avenu shalom, alehem, avenu shalom, 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 alehem. Sakit, nggak enak badan Pak Panji Gumilang ini, sumpah ya. Asam lambungnya nggak ke otak Pak. Kayaknya kena vaksin udah berapa puluh kali tuh Pak ya. Untuk pesantren diajari lagu keagamaan Yahudi, mau dicampur-campur. Ya inilah guys, one religion, nah, itu udah one currency habis gini digitalisasi, ya kan? One world,
One world, satu dunia nanti. Inilah namanya New World Order. Ini mungkin salah satu agentnya ini. Dan dia karena apa? Aman, dia aman-aman mulu. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Benar. Benar. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Aveno salam alaihim, Aveno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Dalamnya bodoh. Udah dapat videonya? Udah. Saya udah dapat. Iya Ustaz. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Nah, Kita ini ahlu antek Zionis. Ya, mereka mau semua agama digabungkan. sunnah wal ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Iya, langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kau. Itu nyindir saudara kita yang ada tuh, yang begitu tuh, yang dikit-dikit Al-Quran dan Sunnah, padahal baca Qurannya juga lewat ulama. Iya kan? Gimana dia belajar baca Quran kalau nggak lewat ulama? Siapa yang memberi derajat hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu? Itu kan ulama. Berarti kan ikut ulama lu. Ya itu. Tapi di sini masalah salam alaihim akhirnya Ustaz Abdul Somad berbicaranya salam Yahudi bodoh. Udah keluar kalimat itu. Artinya ya mestinya nih Panji Gumilang nih pemerintah tegas dong. Ini makin kelihatan apakah dia agent kuat banget. Bahkan ada berita begini. Bukannya ditangkap malah ada berita begini. Statement ngawur Kakanwil Kemenak. Kegiatan Al Zaitun tak ada yang menyimpang, biarkan saja itu toleransi. Nah, makin kelihatan kan? Makin kelihatan bahwasannya ini dilindungi. Jangan-jangan agennya New World Order nih. Aduh. Kita baca dikit aja nih dari Demokrasi nih. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Haji Ajam Mustajam menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu tidak ada yang menyimpang. Di mana nggak menyimpang kakak? Ya Allah. Kan minum depaknya ini, Bapak aman. Asam lambung sehat Pak. Bapak sebelum ngomong ini belum ketatok ke pinggiran ranjang kan Pak palanya. Di mana amannya Bapak? Dikutip dari kanal YouTube @ronjtv pada 11 Mei 2023, Kakanwil Kemenak Jawa Barat sudah melakukan investigasi ke Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dari hasil kunjungan, Ajam tidak menemukan penyimpangan kegiatan di sana. Hah? Ini terang-terangan ada penyimpangan. Waduh. Aduh. Yang ada itu hanya tidak lazim saja di masyarakat, ujar Ajam dalam video tersebut. Gini. Tidak lazimnya itu melawan syariat enggak gitu kakak. Aduh. Ayolah. Ya kembali ke rakyat juga sih ya. Ini Kakanwil Kemenak loh ini yang ngomong. Dalam kesempatan tersebut Ajam juga menyarankan kepada masyarakat hingga netizen supaya mengkaji kembali ajaran yang ada di Ponpes Al Zaitun Indramayu sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam hal ini.
Dari sisi syariat dan kajian berbagai sumber tidak ada yang menyimpang. Sebaiknya kita mengkaji dan mencari literasi dari berbagai sumber. Jangan hanya satu sisi ilmu saja sebutnya. Waduh. No, lu lihat, no. Ini karena apa? Ulamanya diem aja. Baru Ustaz Abdul Somad. Nah, sumbernya memang ulamanya sih. Ulamanya cuma mau undangan yang ada amplopnya aja kali ya. Kalau ngurusin masalah begini ulamanya nggak mau ya? Iya. Oh, mungkin ya. Woi ulama, ini yang begini benerin dong. Gimana sih ulama? Cuman mau nyari yang undangan ada amplopnya aja ulama. Aduh, dari sisi syariat udah nih ya. Ini ulama yang bisa, kita aja yang sebagai awam aja udah tahu kelihatan ini. Ini Ustaz Abdul Somad udah ngomong itu menyimpang, mesti ditangkap. Ini ulamanya diem, ulamanya kok kasihkan undangan yang pakai amplop sih. Gitu kah ulama? Maaf nih gua ngomong. Aduh. Kemudian terhadap sosok Syekh Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu aja mengatakan bahwa Syekh Panji Gumilang adalah sosok yang terbuka dan bisa menjelaskan apa yang menjadi polemik di masyarakat. Setelah kita ngobrol dengan Syekh Panji Gumilang, akhirnya kita mendapatkan penjelasan tentang sholat dan azan yang diterapkan di Ponpes Al Zaitun ini paparnya. Dan ternyata berdasarkan keterangan dari pihak Ponpes Al Zaitun Indramayu, tata cara sholat dan azan di Ponpes Al Zaitun Indramayu telah berlangsung lama, bahkan sebelum COVID-19 melanda. Nah, kan gue bilang apa? Gue yakin nih pro vaksin banget nih si Panji Gumilang nih. Yakin gue. Dia jangan-jangan salah satu agent New World Order nih. Kan itu one religion, one currency, one world order. Di dalam video tersebut menampilkan pula pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang. Menurut Syekh Panji Gumilang, apabila sesama muslimin masih mencaci maki terhadap sesamanya sendiri, berarti belum dikatakan rahmatan lil alamin. Namun bagi kita, biarkan saja, itulah yang namanya toleransi. Tidak usah takut ribut-ribut. Wong bilang ini tahun politik, biarkan saja tutupnya. Waduh, biarkan saja. Nah ini. Sholat tidak sesuai ajaran anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua MUI Indramayu, Kiai Haji Satori mengatakan apa yang dilakukan Ponpes Al Zaitun dalam melaksanakan sholat dengan mencampur soft pria dan wanita tidak haram dan tidak membatalkan, hanya saja model seperti itu tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah. Ya kan berarti kalau tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah ya berarti salah. Karena Islam ini kalau ditanya Islam itu apa? Islam itu agama. Tapi kalau ditanya Islam itu siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh nyata, uswatun hasanah. Ya apa ya ulama jadi begini ya. Ya saya tidak tahu praktik ada perempuan di depan gitu ya, secara hukum tidak haram dan tidak membatalkan, tapi tata caranya tidak sesuai dengan tata cara anjuran Rasul tentang soft salat. Jadi perempuan kan di belakang tidak di depan, kata Kiai Haji Satori saat dihubungi Detik Jabar Minggu 23 April. Kalau tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah ya berarti kan tidak Islam kakak. Karena Islam itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh ulama. Selain itu, Satori menyoroti renggangnya jarak antar jamaah. Menurutnya saat ini tidak ada himbauan tentang aturan sholat seperti itu, seperti saat pandemi COVID-19, sehingga seharusnya jarak dalam barisan soft lebih rapat. Iya berjarak itu jangankan kita di tingkat kabupaten, sekarang kan sudah tidak ada lagi aturan pembatasan jarak dan sebagainya. Sudah tidak pandemi lagi, jadi tidak tahu ada inisiatif siapa dan aturannya. Secara hukum yang sholat itu rapat dan lurus barisannya seperti itu jelasnya. Kan Rasulullah udah bilang rapatkan, luruskan dan rapatkan soft kalian. Kalau ada renggang itu tempatnya setan. Berarti kan ngasih tempat setan memang. Itu kata Rasulullah. Aduh ulama ya Allah. Ponpes Al Zaitun dikenal tertutup. Kiai Haji Satori juga mengatakan Ponpes Al Zaitun yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu itu terkesan sangat tertutup, bahkan eksklusif. Sebab sejauh ini tidak ada transparansi yang diterima oleh MUI. Memang Al Zaitun itu kan pesantren di Indramayu, eksklusif. Kita tidak bisa intervensi apa-apa. Dan kalaupun kita tidak suka, juga susah. Levelnya nasional pun kadang tidak ditanggapin gitu, kata Satori. Dengan adanya praktek sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang beredar, MUI pun tidak bisa berbuat banyak atau melakukan intervensi terhadap Ponpes Al Zaitun. Aduh. Ormas-ormas Islam mana nih? Kalau ormas-ormas Islam, aduh diem aja semua. Ya dah. Yang begini diem semua ya. Yang begini nih, perkara nasab lebih penting ya. Yang begini diem nih.
Ini udah jelas-jelas ini mencampur adukan ajaran agama. Jelas-jelasan ini, gila. Aduh. Jadi terkait dengan itu ya kami tidak bisa mengintervensi sebab walaupun berada di Indramayu, masyarakat Indramayu tidak pernah bangga adanya Al Zaitun di Indramayu gitu. Sebab lagi-lagi ya eksklusif, segala sesuatu tidak mau dicampuri dan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi, ujar Satori. Ya karena pemerintahnya nggak ada tekanan, MUI-nya nggak ada ngomong, ulamanya diem aja. Sumber dana dan aliran tak jelas. Satori menjelaskan MUI pernah mendatangi Ponpes Al Zaitun. Hanya saja dalam kunjungan itu pihaknya tidak mendapatkan penjelasan yang pasti mulai dari sumber dana hingga paham atau aliran yang diajarkan pondok pesantren itu. Saya dulu justru itu dulu waktu baru berdiri santrinya baru belasan ribu. Saya masuk ke situ ternyata Al Zaitun itu susah, tidak transparan. Sumber dana dari mana? Dari umat Islam. Ini alirannya apa? Kita ya pokoknya pakai aliran Islam. Nggak ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Pahamnya siapa-siapa nggak ada, jelas Satori. Karena itu kami tak pahami tentang Al Zaitun dan kami lebih baik diam daripada ada semacam konflik horizontal antara sesama umat Islam, sambung dia. Waduh. Kalau gue sih ini ya masih ingat ya one currency, one religion, ini OTW sayang. Nah, Al Zaitun ini jangan-jangan diduga adalah salah satu agennya ya. Pendiri Ponpes Al Zaitun tuai kontroversi. Al Zaitun sendiri merupakan pesantren yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia pada 13 Agustus 1996 dan diresmikan Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Di balik berdirinya Ponpes Al Zaitun ada sosok pendirinya yang kerap menuai kontroversi. Dia adalah Abdul Salam Rashid Panji Gumilang atau Panji Gumilang. Tercatat dia sempat dikaitkan dengan Imam Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9 pada tahun 2011 lalu. NII dia. Namun Panji yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun ini dengan tegas membantah dirinya sebagai Abu Toto seperti apa yang disebut sebagai petinggi NII KW 9. Lah, bayang dari Habibie berapa presiden kuat ini. Ini kuat banget Panji Gumilang nih. Wah. Istimewa. Karena apa? Ulamanya gimana ulamanya? Baru Ustaz Abdul Somad nih ulama nggak ngumpul. Malah sibuk mikirin yang lain. Ini lebih penting, wahai ulama yang terhormat. Aduh. MUI Jabar minta Ponpes Al Zaitun diselidiki. Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar, mendorong aparat dan pihak terkait segera menanyakan maksud pihak Al Zaitun menggelar sholat abiyazah itu. Sebab hal tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ini tiba-tiba muncul hal kontroversi, kan bisa membuat gaduh. Jadi ya patut diselidiki lah. Mungkin oleh aparat bisa ditanya ke pimpinan Al Zaitun. Apa maksudnya gitu? Karena membuat gaduh. Kan rame di medsos ya, kata Rafani saat dihubungi Senin 24 April. Selain itu MUI bakal mendalami pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan mencampur jamaah laki-laki dan perempuan. Menurutnya hal ini harus segera dilakukan untuk meredam kegaduhan di masyarakat. Jadi nanti MUI juga akan mendalami ya, pihak aparat. Saya kira tidak salah kalau yang menanyakan kepemimpinan Al Zaitun itu mendorong aparat gali informasi tegasnya. Nah, ini nggak cuma sholat itu aja, dia sampai menggabungkan sound nyanyian Yahudi, mau bikin gereja di dalam pondok pesantren, mau menggabungkan agama di dalam pondok pesantren itu. Waduh. Coba wahai ya ulama ini udah parah. Disebut aliansi DITI. Rafani juga mengatakan asal muasal dana untuk membangun pesantren di lahan seluas 1.200 hektar itu hingga kini belum jelas. Rafani juga menyebut Al Zaitun punya kaitan dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITI. Al Zaitun ini kontroversi dari sejak hadir ya. Pertama ya aliansi mereka terhadap DITI. Itu kontroversi. Mereka itu disinyalir sebagai NII KW 9 kan? Itu kan belum tuntas ungkapnya. Terus kemudian pendanaan ya, mereka bisa membangun sekaligus dengan bangunan luar biasa. Bahkan alat-alat buatan Jerman itu kan belum tuntas dari mana. Belum jelas lanjut dia. Nah, ini punya kekuatan guys. Al Zaitun ini punya kekuatan. Dan nggak ada kekuatan yang begini kecuali memang salah satu agenda global ini. Menurut gue ya diduga kuat ini jaringannya elit global ini. Terlibat pemalsuan dokumen.
Al Zaitun sempat terseret kasus pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu dilakukan oleh Panji Gumilang dan ditangani langsung oleh Barreskrim Mabes Polri. Kasus ini pun bergulir hingga ke meja hijau di pengadilan. Panji divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Nah, narapidana dia nih, pernah divonis. Sekarang bilang Kakanwil dari Kemenaknya begini. Waduh. Guru Ponpes Al Zaitun polisikan Panji Gumilang. Dilaporkan juga guru-guru Al Zaitun sempat mempolisikan Panji Gumilang pada 2017. Saat itu Panji dinilai telah melakukan dugaan penghinaan dan pelecehan terhadap guru. Adapun dugaan penghinaan dan pelecehan yang dilakukan Panji Gumilang yaitu menyuruh para guru membuat surat pengajuan untuk mengajar di tahun ajaran baru. Para guru keberatan dengan aturan ini. Tidak hanya itu, pada kesempatan zikir Jumat 18 November 2016, Panji Gumilang juga menyampaikan pernyataan yang menyakiti hati para guru. Panji Gumilang menyebut banyak guru yang pemikirannya bermasalah. Ini orang nih, Panji Gumilang nih, ya, ini udah banyak bikin kontroversi, udah keterlaluan. Sampai lagu tadi itu, ya. Dan ini dibiarkan saja. Jadi ini patut diduga ada kekuatan besar. Apakah dia termasuk kekuatan agen elit global yang punya program One World Order, New World Order, atau One World Government, atau yang dia punya one currency, one religion untuk menyambut false messiah. Kalau di Kristen disebut antikris, kalau di Islam disebut dajjal. Apakah dia termasuk ini patut diselidiki. Dan karena pemerintah pun sekarang melindungi, padahal udah sangat-sangat kontroversi. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian gimana? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih udah parah menurut gue guys. Parah banget. Kalau nggak ada tindakan, parah banget. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.